بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah pada pembahasan buku harta haram muamalah kontemporer, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus mencurahkan nikmatnya kepada kita, diberikan tambahan pada keimanan kita dalam kesehatan dan istiqomah dalam menjalankan syahadat Allah, dan diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian kita sebelumnya tentang pembahasan gaji pokok ditambah adanya bonus di dalam akad atau di dalam kontrak karyawan. Maka sekarang kita masuk pada pembahasan tentang penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa para ulama mensyaratkan di dalam akad jual beli, baik itu jual beli barang maupun jual beli jasa, bahwa disyaratkan harus jelas objeknya, baik yang di barang maupun barang dipertukarkan dengan harta yang sebagai ganti dari barang atau jasa tersebut. Berdasarkan hadis Nabi SAW, larangan beliau tentang jual beli yang tidak jelas. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang tidak jelas. Maka di antara bentuk serasa jual beli jasa atau kontrak kerja, maka harus jelas job desk pekerjaannya atau waktu pekerjaannya. Kemudian karyawan akan mendapatkan upah yang harus jelas atas pekerjaannya tersebut. Namun ternyata kita melihat banyak di zaman kita sekarang ini yang memberikan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan jasa, penjualan barang. Maka oleh karena itu perlu kita untuk mengetahui hukumnya. Yang mana perusahaan telah menghabiskan biaya yang besar untuk memproduksi sebuah barang, dan barang produksinya tersebut belum memiliki konsumen tetap, ya. Biasanya tidak ingin memperbesar biaya pengeluaran untuk pemasaran barang dengan cara merekrut para karyawan tetap untuk pemasaran. Nah, ini kendala yang dihadapi para pengusaha, yang mana barang mereka belum dikenal masyarakat.
sehingga belum jelas berapa yang akan diserap jumlahnya oleh konsumen. Nah, ada resiko ya, selain dari biaya memproduksi barang dan risiko jika merekrut karyawan untuk memasarkan barang ya. Oleh karena itu, sering perusahaan untuk memotivasi para marketing atau pemasar dengan cara memasarkan barangnya melalui sales dengan sistem upahnya berdasarkan persentase dari besarnya penjualan barang ya. Di solusi yang dilakukan para pengusaha ya, supaya tidak muncul biaya yang tetap dan juga agar karyawan para sales ini semangat dalam memasarkan, maka membuat skema akadnya bahwa upahnya persentase dari penjualan barang. Dengan demikian, semakin besar hasil penjualan sales, maka upahnya pun yang akan diterima banyak. Baliknya, ketika sales tersebut sedikit penjualannya, maka dia pun hanya mendapatkan sedikit uang. Bahkan jika tidak ada barang yang terjual, dia tidak mendapatkan uang sedikit pun. Nah, sistem pembayaran upah dengan cara ini jelas mengandung gharar. Nah, ya, ketidakjelasan marketer tersebut atau sales tersebut berapa yang akan didapatkannya. Padahal bisa jadi dia sudah bekerja, mengeluarkan biaya-biaya dan mengeluarkan waktu, tapi tidak ada yang didapatkannya upah. Bisa jadi dia ya, di waktu yang lain mendapatkan uang yang banyak karena banyaknya pembeli yang membeli barang melalui sales tersebut. Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak jelas. Apakah ketidakjelasan dalam kontrak berdasarkan persentase penjualan ini hukumnya dibolehkan atau tidak? Apakah akad kontraknya sah atau tidak? Nah, maka kasus yang kita jelaskan tadi ini bisa kita samakan dengan kasus yang terjadi di pembahasannya pada ulama-ulama fikih di zaman dahulu, yaitu pembahasan tentang jual barang ini dengan harga sekian, dan jika terjual engkau mendapat upah sekian persen dari harga barang. Jadi kasus ini sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama fikih dahulu. Maka dalam pembahasan ini terdapat perbedaan para ulama dalam menetapkan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh. Ini hukumnya tidak dihalalkan, tidak boleh dilakukan. Dan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
Yang mana Imam Nawawi berkata, di antara bentuk akad yang tidak sah, seorang pemilik barang mensyaratkan kepada wakilnya upah yang tidak jelas. Contohnya dengan mengatakan, jual barang ini dengan harga sekian, jika terjual untukmu 1/10 atau 10% dari harga penjualannya. Akad mewakilkan untuk menjualkan barang ini tidak sah, sedangkan akad jual beli antara wakil dengan pihak ketiga itu sah. Dengan demikian, karena akad jual belinya sah, maka wakil berhak mendapat upah dari pemilik barang senilai upah standar. Berapa upah standar? Bukan upah berdasarkan persentase dari barang yang terjual. Nah, ini pendapat Syafi'i dan Hanafi yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dalil pendapat ini yaitu sabda Nabi SAW bahwa Nabi melarang jual beli yang gharar, yang tidak jelas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akad dalam kasus ini termasuk akad jual beli. Muawad itu akad jual beli, yaitu memberikan jasa, menjual jasa ya, dalam menjualkan barang dan mendapatkan upah. Dan akad jual beli ini tidak boleh adanya unsur gharar. Dan kasus ini jelas menenggoror. Ghararnya itu wakil tadi atau sales tadi tidak tahu berapa upah yang akan diterima pada saat perjanjian dibuat. Ya, tadi bisa jadi yang laku 1 atau lebih dari 1 atau bahkan tidak ada yang laku. Padahal dia sudah bekerja, ya, maka dijadikan upahnya berdasarkan yang jelas berapa standarnya. Kalau orang bekerja waktu sekian misalkan, dia sudah bekerja dari pagi sampai sore tapi tidak ada yang laku, maka biasanya kalau orang bekerja dari pagi sampai sore itu berapa gajinya, misalkan 100.000, maka dia berhak diberikan 100.000 ya. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa akad jual beli jasa dengan berdasarkan hasil penjualan, persentase dari penjualan ini dibolehkan. Dan ini pendapat mazhab Hambali. Jadi mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Yang membolehkan adalah pendapat Imam Ahmad, atau dikenal dengan mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali mengatakan dibolehkan berdasarkan dalil bahwa upahnya jelas, yaitu persentase dari harga barang dan dikalikan jumlah barang yang terjual. Yang mana bentuknya upah seperti ini sama dengan akad pada kerjasama mudharabah, yaitu bentuknya persentase keuntungan. Ya. Di dalam akad mudharabah antara kesepakatan antara pemodal dengan pengelola, yang mana jika ada keuntungan, mereka berbagi dalam keuntungan tersebut dengan keuntungan yang persentase. Contohnya 70-30 dari keuntungan. Kalau terjadi kerugian, maka
kerugian uang atau finansial seluruhnya ditanggung oleh pemodal, dan pengelola atau yang menjalankan usaha kerugiannya menanggung, tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaannya. Jadi masing-masing menanggung kerugian berdasarkan modalnya. Modalnya adalah uang, pengelola adalah modalnya jasa. Maka masing-masing tidak mendapatkan atau siap berkurang uangnya ketika terjadi kerugian. Tapi jika ada keuntungan, mereka berbagi persentase. Nah, ini sama akad mudharabah ini, berbagi keuntungan antara pemilik barang dengan yang menjualkannya jika ada untung. Kalau tidak ada untung, maka pemilik barang tidak mendapatkan apa-apa, begitu juga penjual jasa tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaannya. Dan bisa jadi barang itu ada resiko kerugian, misalkan ada expirednya atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan kerusakan. Nah, ini ditanggung oleh pemilik barang. Dan inilah disamakan antara akad mudharabah dengan akad jual beli jasa berdasarkan persentase dari keuntungan yang difatwakan oleh mazhab Hambali. Karena bila direnungi dengan seksama, penetapan upah yang diberikan kepada sales berdasarkan besarnya barang yang terjual lebih dekat kepada akad sayembara, bukan akad ijarah. Nah, kemudian dalil kedua dari mazhab Hambali mengatakan akadnya ini bukan akad ijarah. Ijarah itu tadi yang kita sebutkan jual beli jasa, yang mana memang syaratnya harus jelas. Tapi kalau sayembara atau ji'alah atau ju'alah, ini akadnya bukan akad ijarah. Dan ju'alah dibolehkan walaupun ada unsur ketidakjelasannya. Apa yang dimaksud dengan ju'alah atau sayembara? Yaitu contohnya seseorang mengatakan, barang siapa yang bisa menemukan mobil saya yang hilang, maka nanti saya akan berikan upah 100 juta misalkan, karena mobilnya harganya 2 miliar. Kalau harga mobilnya 100 juta, saya kasih upah 5 juta misalkan, yang berhasil menemukan mobil saya yang hilang, dicuri. Nah, kemudian ada orang-orang yang berusaha mencari, tetapi dia tidak mendapatkan mobil tersebut. Ada orang yang kebetulan dia tidak mencari, kebetulan karena dia mendapatkan informasi tersebut, langsung dia menginformasikan, melihat di depan matanya ada mobil. Nah, dan dia pun memberitahukan, dan dia berhak mendapatkan 5 juta. Nah, ini namakan dengan sayembara. Dalilnya yaitu kisah tentang Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf membuat trik supaya saudaranya tetap tinggal di Mesir bersama dirinya dengan meletakkan barang kerajaan, milik kerajaan, di barang-barang bawaan saudaranya. Kemudian diumumkan, barang siapa yang menemukan barang kerajaan yang hilang, maka diberikan upah makanan gandum seberat bawaan unta, seberat kemampuan unta membawa gandum tersebut. Nah, ternyata didapati bahwa barang tersebut berada di barang-barang bawaan saudara Nabi Yusuf. Nah, inilah dalil bahwa boleh sayembara itu.
Dan itu umum di masyarakat kita dan ternyata dalam Islam pun dibolehkan. Dan Nabi pun sering membuat sayembara ini. Cuman beliau mengupahkan yaitu surga. Ya, barang siapa yang mau melihat, mencari informasi di pasukan musuh ketika perang Ahzab, maka dia akan bersamaku di surga. Nah, ini sayembara juga. Nah, sehingga ya, akad sayembara ini pun, jualah ini juga diterapkan pada penjualan rumah. Contohnya, siapa yang berhasil menjual rumah saya akan berikan upah 2%. Ya, 2% dari penjualan atau 5% dari penjualan, dan itu umum dilakukan masyarakat. Maka banyak orang yang sudah berusaha memasarkan, ya, mengiklankan, dan butuh biaya untuk mengiklankan, tapi dia tidak berhasil menjual. Ada orang yang misalkan temannya kebetulan mencari rumah dan dia langsung menginformasikan ke temannya dan berhasil terjadi akad jual beli, dan dia mendapatkan ya 5% tadi dari pemilik rumah. Nah, ini dibolehkan. Jadi akadnya dalam mazhab Hambali mengatakan ini adalah akad ju'alah atau ji'alah, yaitu sayembara, bukan akadnya ijarah. Akad ijarah disyaratkan kerja jelas, waktu terbatas, contohnya dari jam 7 sampai jam 4 misalkan. Upahnya juga harus jelas. Atau contohnya pekerjaannya, kamu mengerjakan pertama job desk-nya membuat laporan keuangan, yang ketiga laporan harian, ya, kemudian bulanan dan tahunan, kemudian melakukan pembuatan faktur misalkan. Nah, itu job desk-nya jelas, dan kamu akan digaji sekian per bulannya, dan ini berarti akadnya ijarah. Dan upah berhak dimiliki pekerja dengan berlalunya waktu atau pekerjaannya sudah selesai. Dan persyaratan-persyaratan ini tidak terpenuhi dalam kasus ini. Nah, ya, ini perbedaan antara ju'alah dengan ijarah. Kalau ijarah itu harus jelas job desk-nya, waktunya. Sedangkan sayembara ini bebas. Ya, tidak ditentukan waktunya, mau kapan pun boleh dia memasarkan. Juga pekerjaannya tidak jelas, tidak ada urutan job desk-nya. Yang penting terjual, mau bagaimanapun caranya terserah kamu. Ya. Tidak ditentukan. Nah, itu perbedaan antara akad ijarah dengan akad ju'alah, kata Imam Ahmad. Karena dalam kasus ini kerja tidak jelas, ya, waktu tidak terbatas, upah jelas sekalipun dalam berbentuk persentase. Dan upah berhak dimiliki pekerja bukan dengan berlalunya waktu, tapi dengan seberapa besar hasil kerjanya. Maka akad ini lebih dekat dengan akad ju'alah atau ji'alah, dan bukan akad ijarah. Dan gharar dalam akad ji'alah dimaafkan. Jadi para ulama mengatakan dalam akad ju'alah itu ada ghararnya tapi dimaafkan, dibolehkan oleh syariat. Kemudian menanggapi pendapat Imam Syafi'i, ya, pada kasus, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah pada kasus menjualkan barang, upahnya persentase dari penjualan. Memang benar akad ini mengandung gharar, akan tetapi tidak semua gharar itu selamanya itu haram. Gharar dibolehkan jika akad yang mengandung gharar tersebut sangat dibutuhkan. Nah, jadi gharar itu bisa dibolehkan kalau memang sangat dibutuhkan. Kebutuhan akad yang disebutkan dalam kasus ini sangat terasa, sangat dibutuhkan karena pemilik barang telah mengeluarkan biaya untuk produksi barang.
jika harus mengeluarkan biaya lagi untuk gaji tetap para karyawan sales marketing dengan sistem bulanan atau harian, tentu akan rugi berlipat ganda. Dan dia tidak mau menambah lagi kerugiannya. Jika ternyata barang tersebut tidak laku dipasarkan akibat produk baru atau akibat ketidaksanggupan sales dalam memasarkan barang, karena ia merasa gajinya tetap akan diterima sekalipun barang tidak laku terjual. Padahal Islam adalah agama yang membawa kemaslahatan bukan kerugian. Dan sistem pembayaran upah dengan cara ini juga lebih adil untuk para sales, karena akan berbeda hasil pendapatan sales yang rajin dan yang bisa berkomunikasi dengan calon konsumen dengan sales yang malas dan tidak bisa menawarkan barang. Nah, tentunya siapa yang memiliki keahlian dalam berkomunikasi dan juga rajin, tentu dia akan mendapatkan penjualan lebih besar. Baliknya kalau orang yang tidak memiliki keahlian dan juga apalagi malas misalkan memasarkan, maka tentu tidak berhak mendapatkan sesuatu. Nah, maka ini lebih adil bagi sales dan juga bagi perusahaan. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa untuk kasus ini sangat dibutuhkan di masyarakat, ya, sangat dibutuhkan masyarakat. Maka afiliator istilahnya kalau kita sekarang, ya, afiliator memasarkan barang-barang di marketplace. Nah, maka kita mendapatkan upah dari persentase dari penjualan yang kita jual. Ini dibolehkan. Ya, ini sangat dibolehkan. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang lain, yaitu penetapan upah berdasarkan besarnya keuntungan. Jadi kasus yang lain, seseorang memiliki mobil atau alat berat atau truk atau kendaraan atau rumah misalkan, ya. Dan biasanya menyewakan barang-barang tersebut kepada orang yang bisa mengemudikannya untuk ditawarkan jasa dari barang tersebut kepada orang yang membutuhkan dengan cara harga sewa. Seperti pemilik angkot menyewakan kepada seorang yang ingin mengemudikan mobilnya seharga Rp200.000 per hari, ya, di luar bahan bakar. Berapapun hasil yang didapat oleh pengemudi, maka dia wajib membayar uang sewa angkot sebanyak Rp200.000 kepada pemilik angkot. Andai pengemudi tadi mendapatkan hasil Rp400.000, maka uang tersebut untuk Rp200.000 untuk membayar sewa mobil dan sisanya untuk pengemudi. Nah, seandainya jika hasilnya hari itu kurang dari Rp200.000, maka dia harus menombok, ya. Misalkan hasilnya hanya sewanya 150, berarti dia harus menambahkan 50.000 lagi untuk membayar angkot tersebut. Adapun akad ini dinamakan dengan akad ijarah, ya. Dan ini semua ulama sepakat boleh. Jadi misalkan, ya, ojek online, pihak perusahaan menawarkan, silakan ini kami sediakan kendaraan listrik, sewanya per hari 70.000. Nah, dari waktunya 24 jam, ya, 24 jam 70.000. Nah, maka si
penyewa tadi menggunakannya, maka kalau seandainya penghasilan ojeknya ketika itu hanya 50, maka dia tetap harus menambahkan uangnya sendiri 20.000 untuk bayar sewa. Dan begitu juga sebaliknya, kalau seandainya dapat 500.000, maka dia mendapatkan keuntungan. Dan ini akadnya sepakat para ulama adalah boleh. Kenapa? Waktunya jelas, upahnya juga jelas. Tetapi ada juga yang menerapkan upahnya dengan cara persentase dari besarnya laba bersih yang didapatkan. Setelah dipotong biaya-biaya, contohnya mobil dikendarai oleh tetangga, maka disepakati untuk yang membawa mobil tersebut mendapatkan 60% dari untung bersih, dan pemilik mobil 40% dari untung bersih. Tapi dikeluarkan dulu biaya-biayanya, ya. Contohnya biaya makan sopir sehari disepakati misalkan 40.000, biaya bensin, ya, biaya misalkan oli, misalkan per bulan, ya. Kemudian biaya lain-lainnya dikeluarkan biaya-biaya tersebut, biaya perawatan. Nah, dihitung dengan hitungan yang jelas, ya. Misalkan perawatan mobil itu dalam 6 bulan harus mengeluarkan oli, ya. Ganti oli, servis itu dipotong dulu, dibagi dulu. Nah, setelah itu baru ada dinamakan untung bersih, dibagi sesuai kesepakatan tadi. Nah, ini ya, dalam contoh ini, maka apakah penetapan upah menggunakan sistem tadi itu dibolehkan? Maka terjadi perbedaan para ulama, ya. Maka pendapat pertama mengatakan ini tidak boleh. Pendapat ini merupakan sama mazhab Hanafi dan Syafi'i. Yang mana As-Sarakhsi berkata, seseorang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan perjanjian, hasil yang didapatkan dari upah jasa hewan tersebut dengan cara dibagi dua, maka kerjasama ini tidak sah. Karena jikalau ia menyerahkan hewannya untuk dijual dan orang yang menjual mendapat setengah bagian dari keuntungan, akadnya tidak sah. Begitu juga dengan akad menyewakan jasa hewan tersebut. Nah, jadi mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan juga sama dengan kasus yang sebelumnya. Ya. Ketika menjualkannya tidak sah, dapatkan bagian dari keuntungan, persentase dari keuntungan, begitu juga jasanya. Ini gharar. Ini merupakan sesuatu yang gharar. Dalil tidak sahnya akad ini karena bila akad ini dikategorikan ke dalam akad mudharabah, ya, termasuk mudharabah yang tidak sah. Nah, jadi kalau dikatakan misalkan, oh ini kan kerjasama, ya, yang mana salah satu pihak sebagai pemilik harta mobil, misalkan pihak lain sebagai yang menyetir, ini kan kerjasama. Nah, akadnya mudharabah, maka mudharabah tidak sah. Nah, ini di sini penting ibu-ibu ya. Kenapa mudharabah tidak sah? Karena persyaratan mudharabah bahwa modal haruslah uang tunai, bukan barang. Nah, ini menjadi catatan yang harus selalu diingat-ingat ya, bahwa akad mudharabah hanya sah kalau pemilik modal itu menyerahkan uang, ya. Itu yang dinamakan akad mudharabah. Kalau barang tidak sah, ya. Mayoritas ulama mengatakan barang tidak sah menjadi modal.
dalam akad mudharabah. Maka yang membolehkan barang itu hanya mazhab Imam Malik. Tetapi Imam Malik pun sebetulnya bukan mengatakan barang itu sebagai modal, tapi nilainya dinilai dulu. Ya. Kan modalnya adalah seorang bekerja sama dengan temannya pemilik barang. Misalkan temannya ini memiliki baju-baju gamis misalkan, cuman tidak memiliki kemampuan untuk menyewa ruko. Dikhawatirkan juga siapa tahu setelah disewa ruko nggak laku, dengan ruko mahal biayanya, sehingga kerjasama dengan temannya yang memiliki ruko yang juga kosong. Mau nggak kerjasama, ruko kamu saya gunakan untuk jualan gamis misalkan. Nah, maka ini tidak boleh dinamakan akad mudharabah, ya, dan tidak boleh juga dikatakan akadnya tidak sah juga akad syirkahnya, karena masing-masing berupa barang. Yang pertama ruko, yang kedua adalah baju. Maka supaya dibolehkan, ya, para ulama mengatakan yang membolehkan modal itu barang itu hanya Imam Malik. Tapi Imam Malik mengatakan bukan barangnya itu sebagai modal, tapi nilainya. Maka harus dinilai dulu ruko tadi, apakah sewanya yang akan dijadikan modal atau memang rukonya. Kalau ternyata memang rukonya, berarti jadi milik bersama nantinya. Ya. Jika terjadi kerugian, ruko itu bisa jadi sebagiannya milik si pemilik gamis. Tapi biasanya tidak mau kan pemilik ruko, dia hanya mau sewanya aja. Maka dinilai sewa rukonya misalkan per tahun 80 juta. Maka modalnya adalah ditulis sewa ruko 80 juta sebagai modal si A yang punya ruko. Si B modalnya adalah baju gamis sebanyak 100 pieces, nilainya 100 juta. Nah, jadi nilai modalnya adalah 100 juta, bukan baju gamisnya. Nah, berarti total modal adalah 180 juta. Yang mana persentasenya lebih kurang ya, berapa persen itu? 40-60, lebih kurang lah ya. Wallahu alam, tidak kita anggap saja 60-40. Berarti kalau terjadi kerugian, maka menanggung kerugian 60-40. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, catatannya di sini kita dapati bahwa akad kerjasama tidak sah barang. Ya, maka oleh karena itu mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan ini tidak dibolehkan akad kerjasama mudharabah. Ya, yang salah satu pihak sebagai pemodal, pihak lain sebagai jasanya dalam mengelola. Kenapa? Karena modalnya bukan uang tapi berupa mobil atau barang, maka tidak sah akad mudharabah. Nah, dan sekalipun boleh dalam bentuk barang berdasarkan pendapat sebagian ulama, akan tetapi mudharabah adalah akad dagang yang berarti barang sebagai modal. Nah, ya, misalkan ada Imam Malik katakan, tapi mudharabah itu artinya dagang. Nah, ini dalil yang kedua mengatakan tidak sah akad mudharabah. Ya. Jadi akad mudharabah itu artinya dagang, perjalanan dagang. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna yatribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan sebagian mereka melakukan perjalanan dagang, yadribuna fil ardi. Yadribuna itu doroba. Ya, artinya salah satunya artinya yaitu melakukan perjalanan dagang. Jadi doroba itu artinya bukan hanya memukul ya. Biasanya orang belajar bahasa Arab, doroba Zaidun Amron artinya memukul. Tapi doroba itu artinya banyak, bisa artinya memukul, bisa artinya permisalkan. Contohnya dalam firman Allah, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata. Allah menjadikan permisalan
bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun misalkan. Nah, jadi mudharabah itu dagang. Nah, ini kan barang, jasa, ya. Oleh karena itu menurut Imam Syafi'i dan Hanafi mengatakan tidak sah akadnya. Kemudian dijual dan dibeli barang baru dan seterusnya. Nah, selisih dari harga beli dan jual itu adalah keuntungan yang dibagi dua. Dan ini tidak berlaku dalam kasus ini karena barang tidak dijual, akan tetapi hanya digunakan jasanya. Nah, jadi bukan didagangkan tapi hanya jasa barang itu aja. Maka tidak sah dikatakan akad mudharabah. Bila kasus ini dikategorikan dalam akad ijarah, ya, masih dalil pengharamannya, maka juga tidak sah. Kenapa? Karena mengandung gharar, yaitu tidak jelas berapa upah yang akan diterima oleh pengemudi. Nah, misalkan dia sudah seharian bekerja mengemudi, ternyata hanya habis untuk operasional. Misalkan dia mengemudi seharian dapat 100.000, maka untuk beli bensin, beli makannya hari itu, kemudian beli oli habis, nggak ada yang dibawa pulangnya. Bisa jadi besar dan bisa jadi tidak ada sama sekali. Dengan demikian, akad ini tidak sah. Nah, oleh karena itu, setelah memahami, menjelaskan dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan ini tidak ada akadnya di dalam syariat Islam. Tidak bisa digunakan akad mudharabah, tidak bisa digunakan akad ijarah. Maka dengan demikian ini akadnya lah tidak sah sama sekali. Tidak ada akadnya di dalam syariat Islam. Dan bila terjadi maka seluruh hasil pendapatan menjadi hak milik pemilik barang. Ya, misalkan kalau tetap dilakukan, maka semua hasil hari itu diberikan pada pemilik mobil. Sedangkan pengemudi dia mendapatkan upah standar. Biasanya berapa upah orang bekerja dari jam, misalkan dia hari itu mulai membawa mobil ojek online jam 7, selesai jam 8 malam, maka dinilai biasanya orang kerja jam 7 sampai jam 8 malam berapa gajinya. Ya, gaji ditanya sopir-sopir pribadi misalkan. Maka dijadikan seperti itu. Nah, disesuaikan dengan upah standar. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi. Tidak boleh bagi hasil keuntungan dari menggunakan jasa tadi. Adapun pendapat kedua, akad menyerahkan barang untuk dimanfaatkan jasanya dan hasilnya dibagi dua adalah sah. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan ya. Misalkan kita punya apartemen yang tidak terpakai, kita berikan pada orang lain untuk ngelolanya, menyewakannya, dan dikurangi biaya-biaya personal, keuntungannya bagi dua misalkan, sesuai harus yang disepakati, maupun yang lain-lainnya tadi yang kita sebutkan. Pendapat yang kedua mengatakan itu boleh. Pendapat ini merupakan mazhab Hambali. Ibnu Qudamah berkata, jika seseorang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan perjanjian, hasil yang didapat dari upah jasa hewan tersebut dibagi dua atau tergantung kesepakatan, maka hukumnya sah, kata Ibnu Qudamah. Pendapat ini berdalilkan bahwa akad ini memang bukan mudharabah dan juga bukan ijarah, akan tetapi disamakan dengan akad musaqah. Nah, apa yang dimaksud dengan akad musaqah? Ya, akad musaqah
Sakyun itu artinya menyirami. Musako itu artinya menyirami tanaman. Musako ini yaitu akad, dan memang kena menyirami, maka dipahami agak membingungkan. Masa mobil disirami? Ya, maka membingungkan. Jadi musako itu yaitu akad antara Rasulullah SAW dengan Yahudi Khaybar. Yang mana Yahudi Khaybar mereka memohon kepada Nabi SAW agar tidak diusir dari Khaybar, dan meminta agar mereka yang merawat kebun-kebun kurma, ya, yang ada di Khaybar. Jadi Khaybar ini awalnya adalah pemukiman Yahudi, tetapi mereka ketika perang Ahzab ikut memerangi Nabi SAW, menyerang ke kota Madinah, ingin membunuh Nabi dan para sahabat, bergabung dengan Yahudi Quraisyah, kemudian kabilah-kabilah kafir musyrikin lainnya. Mereka semua berkumpul dan menyerang kota Madinah. Allah menyelamatkan Nabi dan para sahabat, dan setelah itu Nabi pun memerangi Yahudi Quraisyah dan kemudian memerangi Yahudi Khaybar. Nah, maka Quraisyah diusir, ya, karena masih dekat dari kota Madinah, mereka diusir karena berbahaya, ya. Adapun Yahudi Khaybar, mereka jaraknya jauh dari kota Madinah, sekitar 160 kiloan. 160 kiloan, yang mana kalau naik kuda itu berangkat pagi sampainya sore, ya. 160 kilo itu kalau kita naik mobil kecepatan 100 itu bisa 3 jaman, ya, kalau bukan kecepatan 100, maaf, rata-rata kecepatan misalkan mobil jalan raya itu 3 jaman, mungkin kecepatan rata-rata mungkin 80, ya, atau 70-an, itu bisa 3 jaman kalau jalan raya. Nah, sedangkan zaman Nabi tidak ada mobil, adanya cuma kuda yang paling cepat. Dan itu berangkat pagi sampainya sore. Dan itu sudah menjadi milik kaum muslimin, maka tidak mungkin mereka merawat kebun mereka. Oleh karena itu Nabi SAW menerima, ya, permohonan Yahudi Khaybar. Maka mereka meminta pada Nabi, biarkan kami tetap tinggal di sini dan kami yang mengurusi kebun ini, nanti, ya, hasilnya kita bagi 2, kata mereka. Mereka mencoba negosiasi dengan Nabi SAW. Umar tidak setuju, tapi Nabi melihat ada kemaslahatan supaya harta kaum muslimin tidak sia-sia, tidak mubazir. Maka akhirnya disepakati bahwa mereka tetap tinggal di sana dan hasilnya dibagi 2. Nah, inilah dinamakan dengan musaqah. Ya, artinya dalam pertanian, ya, dalam pertanian contohnya kelapa sawit, ya, berada jauh dari pemukiman. Pemilik kebun kelapa sawit ini tidak bisa karena dia harus bekerja. Tidak mungkin dia harus memupuk setiap hari, memantau, menyirami, sehingga dia menunjuk orang lain, silahkan kamu kelola, kamu pupuk, nanti hasilnya kita bagi 2, dipotong biaya-biaya. Nah, ini namakan dengan musaqah. Nah, maka dalam mazhab Hambali menyamakan, menganalogikan kendaraan tadi, ya, mobil pribadi atau apartemen atau rumah atau ruko dikelola orang lain, dianggap seperti pohon. Jadi menyamakan harta mobil dan tadi seperti pohon, yang mana akan dirawat dan dihasilkan manfaatnya. Manfaatnya itu dibagi 2, dipotong biaya-biaya. Nah, inilah pendapat mazhab Hambali. Makanya, ya, ini tidak umum. Nah, makanya jumhur ulama mengatakan ini tidak sah, ya.
Kalau dikatakan musako, ini kan bukan pohon, ini kan mobil, ini kan apartemen. Tidak bisa musako. Makanya ini pendapat mazhab Hambali, menyerupakan pohon tadi dengan menyerupakan mobil, apartemen dengan pohon. Ya. Jadi dari pendapat ini bahwa akad ini memang bukan mudharabah dan ijarah, akan tetapi disamakan dengan akad musakoh, dan akad musakoh dibenarkan dalam syariat. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW menyerahkan perkebunan kurma di Khaybar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka rawat, ya, disirami, dibersihkan rumputnya, ditanami bagian yang telah mati, dengan perjanjian pekerja mendapat setengah bagian dari hasil panen. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itulah perbedaan para ulama kita. Kira-kira yang mana yang kuat? Wallahu alam, pendapat yang membolehkan akad ini penulis yaitu Ustaz Wandi mengatakan lebih kuat, karena hukum asal muamalah dibolehkan kecuali bila mengandung unsur larangan atau kezaliman. Adapun unsur larangan gharar dalam kasus ini tidaklah merusak akad, karena ini dibutuhkan dan kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Yang punya mobil, mobilnya ada yang merawat. Yang tidak punya mobil, dia bisa dapat pekerjaan. Keduanya mendapatkan keuntungan. Maka Allah Ta'ala keduanya saling mendapat keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. Maka kembali pada hukum asal muamalah adalah boleh. Dan dalilnya menganalogikan, ya, mobil dengan pohon atau apartemen dengan pohon. Nah, kias. Nah, itulah pembahasan tadi. Berikutnya kita masuk pembahasan tentang masih yang serupa, ya. Penetapan upah berdasarkan sisa dari harga yang dipatok oleh pemilik barang. Jadi penetapan upah berdasarkan sisa dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang. Di antara bentuk pemberian upah kepada perantara penjual barang adalah dengan mengatakan, oleh pemilik barang mengatakan, jual barang ini jika terjual dari harga sekian, lebihnya untukmu. Ya. Jual barang ini jika terjual lebih dari harga sekian, lebihnya untukmu. Artinya dia mengatakan, dari saya misalkan 100.000, kalau kamu berhasil menjual lebih dari 100.000, maka sisanya untukmu. Nah, ini kasusnya. Apakah seperti ini dibolehkan atau tidak? Bentuk pemberian upah dengan cara ini memang tidak termasuk pembahasan kontemporer. Maksudnya ini sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi kasus ini sering, ya, terjadi di masyarakat, dan khususnya untuk barang-barang yang susah terjual. Nah, ini sedang terjadi. Orang telah menawarkan tanahnya, harga yang dia inginkan melalui berbagai media tanpa perantara, namun pembeli tidak kunjung datang. Sehingga dia mencari cara lain, yaitu dari saya sekian, kalau kamu bisa berhasil menjual lebih, silakan ambil lebihnya untukmu. Maka bagaimana hukum upah seperti ini? Para ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat tidak bolehnya tentunya sama seperti tadi, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Jadi jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Ibnu Rushd berkata, di antara bentuk akad yang tidak dibolehkan, pemilik barang berkata kepada seorang, jual pakaian ini jika terjual dengan harga lebih dari 10 dirham, kelebihannya untukmu. Kalau kamu berhasil menjual lebih 10 dirham,
untuk saya hanya 10 dirham, sisanya ambil untukmu. Akad ini tidak boleh. Imam Malik berkata hal ini tidak dibolehkan karena upahnya tidak jelas, mengandung gharar. Inilah dalil ulama yang tidak membolehkan. Pendapat yang kedua mengatakan ini boleh. Pendapat ini merupakan mazhab Hambali. Nah, kembali mazhab Hambali. Ibnu Sirin dan Ishaq bin Rahuwaih. Ibnu Qudamah berkata, apabila pemilik kain menyerahkan kainnya kepada seseorang, kemudian berkata, jual kain ini seharga sekian, bila terjual lebih, maka kelebihannya untukmu, maka akannya sah. Pendapat ini dalilnya pertama, Imam Bukhari meriwayatkan dari Atha bin Rabah bahwa Ibnu Abbas berkata, boleh hukumnya seseorang mengatakan, jual kain ini jika terjual lebih dari harga sekian, maka lebihnya adalah menjadi upahmu. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Atha. Perkataan Ibnu Abbas ini masyhur di masanya dan tidak ada yang menyanggahnya. Maka dapat dikatakan bahwa kasus ini telah terjadi ijma' yang membolehkan, ya, karena tidak ada yang mengingkari. Dan ijma' dapat mengkhususkan hadis tentang keumuman larangan gharar. Artinya gharar hukumnya haram kecuali dalam kasus ini karena ada kebutuhan. Berarti Ibnu Abbas melihat bahwa gharar dalam akad ini dibolehkan karena dibutuhkan. Kasus ini dapat dikiaskan dengan mudharabah. Nah, dalil kedua dikiaskan dengan akad mudharabah. Ya. Bisa jadi kecil atau yang mana keuntungannya yang didapatkan bisa jadi kecil atau tidak ada sama sekali. Wallahu alam, pendapat yang membolehkan ini kuat karena sesuai dengan hukum asal muamalah itu boleh. Sedangkan gharar dalam akad ini dikecualikan, artinya tidak diharamkan, ya berdasarkan ijma' perkataan Ibnu Abbas yang mana tidak ada yang mengingkari perkataan Ibnu Abbas tersebut. Nah, berarti para ulama sepakat bahwa gharar dalam akad itu dibolehkan karena adanya kebutuhan. Nah, sering kita mendapati banyak gharar-gharar itu menjadi boleh karena menjadi suatu kebutuhan. Contoh kebutuhan yang lain, seperti membeli durian, membeli mangga, beli apa lagi, telur. Nah, ini sering kita sampaikan ya. Nah, itu gharar, tapi memang karena butuh jadi boleh. Ya, tidak mungkin kita membeli telur dari pedagangnya, dari peternaknya sudah dihancurkan dulu, dipecahkan. Nah, kalau demikian berarti apa? Harga telurnya nggak bisa per kilo 27.000. Ya, kenapa? Karena pasti harganya jadi mahal. Nah, ini adanya kebutuhan. Namun perlu diingat bahwa bolehnya jual beli yang dilakukan calo harus mengindahkan kaidah umum jual beli diantaranya. Nah, ya, calo tadi yang menjadi perantara antara pemilik barang dengan pengguna, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi calo. Calo telah membuat perjanjian sebelumnya dengan pemilik barang, ya, bahwa pemilik barang mewakilkan kepadanya untuk menjualkan barangnya. Bila tidak ada transaksi wakil dari pemilik barang kepada calo, maka dia tidak boleh melakukan transaksi dengan pembeli. Nah, ini diperhatikan ya. Banyak orang-orang tidak ada perjanjian antara dia dan pemilik rumah. Kemudian tiba-tiba dia datang dan menawarkan bahwa akan dibeli sekian, dan habis itu dia minta jasanya, maka ini tidak sah.
supaya sah, betul-betul dia harus bikin kesepakatan dulu dengan pemilik barang. Yang kedua, calo boleh menjual dengan harga lebih dari yang dipatok oleh pemilik barang jika pemilik barang ataupun calo membuat persyaratan demikian, bahwa upah usaha calo adalah sisa dari harga yang dipatok pemilik barang. Jika tidak disyaratkan dalam akad, maka calo tidak berhak menjualnya lebih dari harga yang dipatok pemilik barang. Karena ini termasuk khianat dan tidak amanah dalam jual beli. Dan jika terjadi, maka kelebihan dari harga yang dipatok lebih tinggi oleh calo tadi adalah hak pemilik barang dan bukan hak calo. Jika diambil oleh calo tanpa sepengetahuan pemilik barang, maka ini menjadi harta haram. Nah, itu banyaknya calo sekarang itu demikian. Ya. Menjual harga lebih dari yang ditentukan tanpa minta izin dari pemilik barang. Padahal dia sudah mendapatkan fee, misalkan kamu upahnya 2% ya dari barang terjual. Ternyata dia barang yang dijualnya ditambahkan lagi, tapi tidak diberitahu kepada pemilik barang. Dia berbohong misalkan. Maka ini hukumnya menjadi sesuatu yang haram. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan materi mengikat upah kontrak gedung dengan libor pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan materi sampai di sini. Ya, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Dan insya Allah nanti setelah ada jawab ada 3 pertanyaan kuis yang bisa menjawab mendapatkan hadiah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada investasi dalam akad ijarah sewa ruko dalam tempo 1 tahun dengan cara mengembalikan modal dan memberi profit setiap bulan. Modal dicicil selama 12 bulan. Apakah itu sudah benar? Saya belum paham maksudnya ini. Apabila ada investasi dalam akad ijarah sewa ruko dalam tempo 1 tahun dengan cara mengembalikan modal dan memberi profit setiap bulan, apakah itu sudah benar? Walau alam, siapa yang bertanya? Mungkin langsung kayaknya ini Bu ya. Gunakan mikrofonnya Bu. Silakan, yang bertanya ini saya belum paham. Investasi dalam akad ijarah maksudnya gimana ini? Kemudian ada mengembalikan modal dan memberi profit. Modalnya apa? Tes. Ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya yang pemodal modalnya apa Ibu? Itu yang uang.
Misalkan dia menyerahkan modal uang berapa? 100 juta. Kemudian 100 juta ini digunakan untuk menyewa ruko, begitu. Nah, ruko ini disewakan lagi kepada orang lain, gitu ya. Hah? Ada orang lain memiliki barang. Barangnya contohnya apa? Kosmetik. Dia berjualan di sana, ya. Jadikan gudang, juga berjualan di sana. Kemudian kesepakatan untungnya, misalkan dari untungnya gimana cara ngitung untungnya, Bu? 20% riba berarti itu. 20% per tahun dari apa ini? Makanya saya tanyakan dulu rinciannya seperti apa. Kalau 20% dari, maksudnya 20% dari uang disetor, misalkan dia menyerahkan uang tadi 100 juta, kamu akan dapatkan profitnya 20% dari 100 juta, begitu? Kalau memang begitu, kayaknya perlu direvisi lagi, Bu. Nanti saya sampaikan pada saya, biar saya sampaikan pada Ustaz Irwandi nanti. Itu riba itu kalau begitu. Kalau memang Ibu, nah maka nanti Ibu konsultasikan lagi, pastikan kalau 20% dari uang disetorkan itu riba. Nggak boleh. Ya. Maka 20% itu dari keuntungan, bukan dari uang yang disetor. Iya. Nah, makanya ini pertanyaan Ibu masih belum jelas, makanya saya tidak bisa menjawab tadi. Jadi, ini sepertinya perlu lebih rinci. Maksudnya, rinci itu bagaimana? Harus menentukan dulu berapa biaya-biaya yang di dalam usaha itu. Contohnya, sewanya itu. Biaya yang dikeluarkan misalkan listrik, ya. Kemudian biaya karyawan dikeluarkan dulu, baru kita tahu ada keuntungan. Nah, keuntungan itu yang dibagi, misalkan ya, dibagi misalkan 20% untuk pemodal, 80% untuk pengelola. Bukan pengelola ya, ini keduanya memiliki harta ya. Satu modalnya adalah kosmetik, barang-barangnya dinilai berapa juta, dan ruko ini juga harus dinilai berapa modalnya. Tadi 100 juta. Berarti ini akan kerjasama. Ini perlu perincian Ibu, tidak bisa dengan hanya disampaikan ini belum rinci, sehingga hukumnya belum tahu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah properti atau aset yang baru laku terjual terkena zakat mal? Properti yang baru laku terjual kena zakat mal, dilihat dulu properti ini apakah dia barang dagangan atau dia selama ini barang tempat kita tinggal. Ya. Jadi yang mana Ibu? Memang barang dagangan atau memang kita tinggal di sana? Asetnya apa Ibu? Oh, selama ini kita kontrakan itu. Dan akhirnya sekarang kita jual, gitu. Apakah hasil penjualannya, kenapa dijual Ibu? Nah, itu maksud saya. Masa kepengin aja, misalkan butuh uang gitu ya. Uangnya nanti diapain? Misalkan. Bukan kepo, memang begitu Ibu jawab pertanyaan. Kalau ingin dijawab memang begitu, karena
berarti bukan barang dagangan untuk kebutuhan ya, berarti tidak ada kewajiban zakat. Itu maksudnya kenapa saya tanyakan. Karena pertanyaan ini masih terlalu umum, maka perlu dirinci dulu. Karena ada kaidah-kaidah yang harus kita terapkan. Misalkan ini dijual, berarti bisa jadi ini barang dagangan, bisa jadi jualnya karena kebutuhan. Harus dirinci dulu. Oh, ternyata kebutuhan gitu. Karena sebelumnya barang dipakai, tadi dikontrakkan ya, berarti itu bukan barang dagangan. Maka tidak wajib zakat waktu laku terjual. Tidak ada kewajiban zakat pada saat laku terjual. Nah, digunakan dulu untuk bayar uang kuliah, kemudian sebagiannya untuk usaha. Nah, yang usaha ini karena misalkan kita sudah ada kewajiban zakat, misalkan tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya kita sudah ada kewajiban zakat. Nah, kemudian ternyata kita harus membayar zakat. Nah, masih ada uang sisa tadi, belum digunakan untuk uang kuliah, belum digunakan untuk usaha, modal usaha, maka dia termasuk dari harta yang lainnya, digabungkan Ibu. Digabungkan harta yang lainnya, maka dikeluarkan zakatnya. Tapi untuk hasil penjualan sendiri itu tidak ada kewajiban zakat. Kira-kira bisa dipahami Ibu. Karena kalau Ibu bedakan, itu akan merepotkan nantinya. Misalkan hasil penjualan ini 200 juta dipisahkan, harta yang lain dipisahkan. Jadi banyak Ibu ngitung zakatnya, nanti bingung, pusing nanti. Sebaiknya digabung saja dengan harta yang lainnya untuk memudahkan dan mengeluarkan zakatnya. Kemudian ketiga, apakah perhiasan emas yang kita miliki belum masuk nisab, tapi saldo tabungan kita sudah masuk nisab? Apakah emas tersebut digabung dan tabungan kita untuk dibayarkan zakat malnya, atau harus dipisah antara perhitungan zakat mal emas dengan zakat mal tabungan? Baik. Perhiasan terjadi perbedaan para ulama apakah wajib zakat atau tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib zakat karena ada hadis yang lemah. Nabi SAW mengatakan laisa fil huli zakatun, barang perhiasan tidak wajib zakat. Tetapi hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian alasan berikutnya jumhur ulama mengatakan karena ini barang perhiasan yang dipakai, maka barang yang dipakai tidak ada kewajiban zakat. Zakat itu hanya pada harta yang tidak terpakai, yang berkembang, tabungan, sisa harta. Maka ini tidak ada kewajiban zakat. Karena hadis yang lain Nabi mengatakan laisa fil farasi wal abdi zakatun, tidak ada kewajiban zakat pada kuda dan budak. Yang mana kuda ini dipakai, budak juga harta yang dipakai, sehingga tidak dihitung zakatnya. Yang mana harga kuda ada budak itu mahal, ya, miliaran harganya, ratusan juta. Tidak ada kewajiban zakat. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib zakat. Dalilnya keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk emas dan perak. Orang-orang yang menumpuk emas dan perak, maka beri kabar mereka azab yang pedih. Di sini Allah
menyebutkan secara umum, baik itu emas dinar maupun emas perhiasan. Kemudian dalil yang mewajibkan, salah seorang wanita bertemu dengan Nabi SAW membawa anak gadis perempuannya, anak perempuannya. Kemudian Nabi melihat anak perempuan tersebut memakai gelang emas yang berat. Maka Nabi bertanya, sudah dibayarkan zakatnya atau belum? Wanita tersebut belum, mengatakan belum. Maka Nabi mengatakan, apakah mau nanti akan menjadi api neraka? Maka ketika itu ibu langsung menyerahkan zakatnya. Inilah hadis yang menjelaskan wajibnya zakat pada perhiasan. Banyak ulama yang melemahkan hadis ini, tapi penelitian-penelitian belakangan mengatakan hadis ini sahih. Ya, maka wallahu ta'ala, apa sikap kita? Maka sikap kita dari dalil-dalil yang mewajibkan ini kuat, keumuman firman ta'ala dan hadisnya ternyata sahih, maka lebih baik, sepakat para ulama, kalau dikeluarkan lebih baik. Kalau tidak dikeluarkan terjadi perbedaan para ulama, maka lebih baik kita mengambil pendapat sepakat para ulama, yaitu keluarkan, lebih utama. Caranya menggabungkan dengan harta tabungan. Kemudian untuk perhiasan ini, yang mana bukan emas murni, biasanya kan 22 karat, ya. Maka dijadikan dulu, dikonversikan dulu menjadi 24 karat emas murni. Caranya 22 per 24 dikali jumlah gram perhiasan tadi. Ya, 22, misalkan 22 karat ya, 22 per 24 dikali jumlah emas tadi. Hasilnya itulah emas 24 karat yang digabung dengan tabungan, dikeluarkan 2,5%-nya. Jelas Bu ya? Kemudian emas yang dipakai apakah tidak kena zakat atau tetap dihitung zakat mal? Iya, tadi sudah kita jelaskan. Afwan Ustadz, izin bertanya, suami teman ana kerja di penggilingan padi. Dia mau Idul Fitri dipinjamkan beras sebanyak 25 kg. Untuk pembayarannya dipotong upah. Yang ditanyakan, apakah beras yang dipinjamkan boleh untuk membayar zakat fitrah? Pertanyaannya berbeda ternyata ya. Pertanyaannya malah, bolehkah beras pinjaman itu digunakan untuk bayar zakat fitrah? Baik. Tapi pembayarannya potong upah ya. Dipotong upah. Maksudnya ini dipinjamnya ketika mau Idul Fitri. Upahnya upah kerja apa ini? Kenapa pertanyaannya ada yang terpotong kayaknya? Sulit. Kenapa saya ingin menanyakan, ingin mengetahuinya? Bukan karena kepo Bu ya, tapi yang begitu. Karena ingin menjelaskan siapa yang wajib zakat fitrah itu. Karena di sini jelaskan pinjam dan ibaratnya potong upah. Apakah beras ini sudah menjadi milik dia atau belum? Ingin saya memahami itu dulu. Berarti sudah lunas berarti dengan upahnya. Nah itu makanya
Bentar. Jadi kerja di penggilingan padi. Jadi di bekerja itu harusnya diupah gitu ya. Tapi upahnya yang mana berarti dia upahnya beras, Bu? Apa uang? Kenapa beras ini di sini? Masa berapa upahnya, Musa? Iya. Nah, ini kan ada lagi permasalahan baru. Berapa kesepakatan antara beras per kilonya dengan uangnya tadi? Nah, jadi panjang kan? Baik. Intinya ada kesepakatan bahwa eh, ya, dipotong dengan upahnya yang misalkan 100.000 per hari. Nah, berarti ini apakah jual beli? Berarti jual beli tidak tunai, ya, jual beli tidak tunai yang mana beras itu sudah sah menjadi milik dia, sudah sah milik dia. Tapi pembayarannya kapan? Pembayarannya ditunda, dicicil. Berarti ini akannya jual beli. Maka demikian beras ini sudah sah miliknya. Maka berarti dia wajib terkena zakat fitrah. Karena wajib zakat fitrah itu bagi orang yang sudah memiliki makanan pokok lebih dari hari Id kebutuhannya. Dan 25 kilo pasti sudah lebih, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah dari beras tersebut. Karena dia sudah memiliki beras tersebut. Wallahu ta'ala alam. Afwan Ustadz, izin bertanya, berapa persenkah yang harus dikeluarkan dari dana pensiun? Pertanyaannya kenapa perlu ini ya? Saya harus bertanya lagi ini. Berapa persenkah yang harus dikeluarkan dari dana pensiun? Saya harus kepo lagi nih. Siapa yang bertanya ini? Ya, baik. Maksudnya apa ini, Bu? Zakat atau apa ini? Kenapa dikeluarkan? Oh, baik, ya. Maksudnya zakat ya. Apakah ada kewajiban zakat dana pensiun? Jadi dana pensiun itu kan ada laporannya ya, Bu ya? Ada laporannya. Nah, maka dari laporan itu kita mengetahui jumlahnya. Berapa yang halal, berapa yang haram. Karena ada laporan potongan gajinya dan dana pertambahannya ya. Maka pertambahannya itu tidak halal bagi orang yang kaya. Karena pertambahannya dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam. Nah, maka kalau ternyata gajinya itu sendiri yang dipotong sudah mencapai nisab atau digabung dengan hartanya sudah mencapai nisab, maka wallahu ta'ala begitu dia terima wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, karena misalkan yang halal itu sudah 500 juta. Potong gajinya itu sudah 500 juta. Dan tentunya itu sudah ada kewajiban zakat, tapi karena belum diterima, belum dikeluarkan zakatnya. Maka begitu dia terima, karena sudah bertahun-tahun, maka wajib dikeluarkan sekali 2,5%-nya. Tapi dipisahkan dulu yang dana pengembangannya. Jelas ya? Alhamdulillah. Apabila ada yang mau membeli rumah kita dengan cara KPR dari bank syariah, apakah dibolehkan? Boleh. Karena bank syariah.
Apabila pajak penjual dan pembeli perhitungan pajaknya menggunakan nilai jual yang lebih kecil dari harga jual yang sesungguhnya yang telah disepakati bersama, apakah diperbolehkan dengan tujuan agar bayar pajaknya kecil? Boleh. Ya. Karena ada suara itu ya, suara ambulan. Kenapa dibolehkan? Karena notaris juga tidak mau ambil resiko. Dia mau itu karena juga itu dibolehkan. Dia sudah bertanya dulu. Notaris itu sudah bertanya dulu, bisa nggak menggunakan dan uang ini. Karena kalau dia barangan, maka bisa jadi izinnya dimasalahkan. Dan memang notaris itu mereka ada mengetahui celah-celahnya. Harga itu untuk pajak bisa harga jual beli, bisa juga harga NJOP dan harga bermacam-macam, sehingga itu boleh. Allah Ta'ala hukumnya dibolehkan. Apakah harta yang diinvestasikan dalam akad mudharabah terkena zakat mal? Iya, harta yang diinvestasikan kan ada laporannya. Maka dilihat laporan keuangannya, dihitung asetnya berupa uang tunainya, kemudian barang dagangannya, itu dihitung, maka wajib keluarkan, dikurangi dulu utangnya, misalkan usaha itu memiliki utang, dikurangi utang dulu. Kalau ada piutang jangka pendek juga dimasukkan wajib zakat. Nah, maka dikeluarkan zakatnya. Karena mudharabah itu berarti barang perniagaan, wajib zakat. Afiliator yang barangnya tidak ada di kita, apakah boleh? Syukron Ustaz. Afiliator tadi sudah kita jelaskan. Kalau itu kan ada spek barangnya kan, atau contoh videonya kan, maka itu boleh. Yang penting kita menjualkan sesuatu yang jelas dan tidak terdapat hal-hal yang diharamkan, yang jelas dan tidak ada hal yang diharamkan, maka hukumnya boleh. Afwan Ustaz, tanya di luar dari tema. Bapak saya meninggal 2 tahun yang lalu, tinggal ibu saya saja, kami 4 bersaudara. Seharusnya dalam ajaran syariat warisan harus dibagikan ya Ustaz. Tapi mama dan kakak juga adik tidak mau dan tidak paham, walaupun saya sudah infokan ke ibu saya. Apakah saya berdosa Ustaz walau saya sudah sampaikan ke ibu saya tetapi tidak dijalankan pembagian warisan tersebut sama kakak adik saya? Jazakallah khair. Nah, mungkin caranya itu pendekatan yang lain Ibu. Pendekatannya begini, contohnya sampaikan kepada orang tua, mau nggak nanti kami jadi berkelahi sama kakak adik, mau nggak? Kira-kira jawaban si ibu apa? Nggak mau gitu kan? Nah, ini peluang terjadinya perselisihan mah. Kenapa? Karena dalam aturan Islam bahwa seorang meninggal itu harta itu sudah berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Contohnya rumah dan tanah ini kan ada pajaknya. Ya. Siapa yang akan menanggung pajaknya ini? Nah, kemudian harta yang lain juga itu ada biaya siapa yang menanggungnya. Kalau misalkan mengatakan mama, nah seharusnya bukan mama menanggung tapi orang yang memilikinya. Dia bertanggung jawab atas hartanya itu sendiri. Kalau tidak diperjelas sekarang, nanti ini akan jadi perselisihan antara kami. Tentu mama nggak mau kami berkelahi kan? Jelaskan seperti itu. Ini dampak buruknya. Ya, dampak buruknya pasti akan berkelahi nantinya. Nah, akhirnya tentu akan dicari solusi-solusi yang lebih adil. Nah, gitu cara pendekatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
Karena sampaikan begitu banyak orang yang terjadi perselisihan karena tidak diperjelas. Misalkan nanti ada direnovasi oleh ini, siapa yang menanggung renovasinya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan Ustadz dan ummahat yang hadir di majelis ilmu ini. Amin. Izin bertanya, saat keluar kerja, Ana mengklaim jam sostek. Terakhir, Ana keluar. Apa ini? Terakhir, saldonya tertera 91 juta. 91 juta. 3 bulan kemudian Ana klaim menjadi 97 juta. Tapi yang Ana terima 88 juta setelah dipotong pajak. Yang Ana tanyakan, apakah satu, uang yang 91 juta sampai 97 juta dengan 6 juta penambahan tersebut apakah termasuk riba? Iya, karena penambahannya itu dengan cara konvensional, maka tentunya penambahan itu adalah sesuatu yang riba. Tetapi setelah dipotong pajak jadi 88 juta, apakah dari 88 juta tersebut harus dikeluarkan untuk membersihkan penambahan yang di atas? Ukuran Ustadz. Mengeluarkannya itu yang jelas-jelas itu pajak itu kan kewajiban kita, ya, maka yang jelas-jelas laporan pertambahan itu harus kita keluarkan. Pajak lain lagi. Kalau kita tidak kalau kita menjadikan untuk membayar pajak tadi, ya artinya kita pajaknya tidak kita anggap sebagai, gimana cara nyampaikannya ya? Artinya kita hanya mengurangi lagi dari pajak, berarti kita mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak tadi dari uang yang haram. Maka ini tidak dibolehkan. Maka dari 88 juta ini dikeluarkan lagi 6 juta. Wallahu ta'ala. Intinya diketahui berapa harta yang haram tadi. Tapi dilihat dulu Bu ya. Dilihat dulu kalau seandainya kebutuhan 1 tahunnya lebih dari berapa jadinya ini? 88 juta kurang 6 juta 82 juta. Ternyata kebutuhan setahunnya lebih 100 juta, maka tidak apa-apa dia tidak mengeluarkan 6 juta tersebut karena dia menjadi orang yang miskin. Halal orang miskin. Misalkan dia tidak punya tabungan yang lain ya. Hanya itu saja, maka halal bagi orang miskin harta yang haram. Ustadz mau tanya, misal saya jual apartemen atau rumah, kebetulan pembelinya tahu dari teman atau saudara saya, apakah fee komisi yang saya berikan ada ketentuan dalam syariat Islam? Misal 2,5% dari harga jual aset yang tarifnya seperti itu dalam masyarakat umum. Nah, kait Islam tidak ada menentukan bahwa calo itu upahnya harus 2,5%, tidak ada. Maka kalau tidak ada dalam Islam penjelasan rinci, dikembalikan pada kebiasaan masyarakat. Maka jadikan saja patokannya bagaimana para ulama mengatakan kaidahnya al-'ada muhakkamah, kebiasaan masyarakat itu menjadi suatu hukum selama memang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apakah hasil dari sewa ruko setahun, katakanlah 50 juta per tahun, apakah kami wajib membayar zakat dari 50 juta tersebut? Belum. Kalau misalkan zakatnya 50 juta per tahun, ini belum mencapai nisab. Digabungkan dulu ya, digabung. Kalau seandainya memang sudah ada kewajiban zakat pada harta yang lain, contoh ya, hari ini kewajiban zakat, tiba-tiba kemarin terima 50 juta, maka digabungkan saja. Berarti 100 juta tambah 150 juta, maka totalnya itu dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau memang tidak ada harta yang lain, hanya 50 juta ini, maka tidak ada kewajiban zakat, ditentukan dulu nisabnya.
Soalnya nisabnya 140 juta dan sudah berlalu 1 tahun Hijriah baru dikeluarkan zakatnya. Jika kita investasi untuk usaha ikan 50 juta, yang mengelola mau memberikan 3% per bulan, sudah bersih, apakah termasuk riba? Nah, ini maksudnya 3% ini dari apa ini? Kalau dari modal tadi sudah kita jelaskan riba. Ya. Karena di sini disampaikan modal ikan 50 juta akan diberikan 3% dari 50 juta, berarti ini riba. Gampang mendeteksi riba atau tidaknya. Kalau persentase dari modal berarti itu riba. Ya. Wallahu taala alam. Bolehkah zakat mal setelah saya hitung, katakanlah 5 juta, lalu saya belanjakan mukena, lalu dibagi-bagi ke saudara, ke guru-guru ngaji, orang miskin. Mohon nasihatnya, apakah dengan cara itu zakat sah? Tidak sah. Ya, tidak sah. Karena zakat uang itu wajib dikeluarkan uang. Tidak boleh membelikan beras, tidak boleh membelikan baju, tidak sah. Zakat yang dikeluarkan harus berupa uang. Maka berarti tidak sah zakatnya, harus dikeluarkan lagi uang, berikan kepada fakir miskin atau golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan membelikan yang dibutuhkannya, itu harus izin dari orang yang berhak itu. Contohnya ibu-ibu ya, ibu-ibu kerja, gajinya 5 juta, ya, kerja dengan saya. Kemudian gaji ibu 5 juta. Saya bilang ke ibu, bu, gajinya nggak saya kasih uang ya, saya kasih ini aja ya. Saya kasihkan cabai, beras, mau nggak? Ibu-ibu mau nggak? Begitu juga zakat. Maka Allah SWT menentukan sesuai jenis hartanya itu. Kalau hartanya emas berarti 2,5% dari emas. Kalau hartanya uang berarti 2,5% dari uang. Emas dan uang ini bisa dikonversikan, ya. Nah, dia sama. Tapi kalau hartanya kambing, maka kambingnya. Dan itu harus betina. Alhamdulillah terjawab pertanyaan dan ada online. Yang online belum ternyata ya. Ada berapa? 3. Apabila fulanah memiliki hutang kepada si A, namun dia juga memiliki hutang pada si B, apakah diperbolehkan apabila hutang pada si A dibayar dengan piutang yang ada si B? Bagaimana teknis transaksi tersebut sesuai dengan syariat? Dibolehkan, dinamakan dengan awalah, ya, perpindahan utang. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang piutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, maka wajib dia menerima permintaan perpindahan utang tersebut. Jadi syaratnya memang dipindahkan kepada orang yang mampu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang berutang pada kita itu misalkan si C. Si C ini memang orang yang mampu. Maka tidak boleh kita, misalkan ini sudah kita tagih-tagih, nggak cair-cair utang kita. Akhirnya kita bilang aja ke si A, utang saya pada kamu tagih aja kepada si C ya. Maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Yang dibolehkan wajib itu adalah pada orang yang mampu. Kemudian yang kedua, si A ini yang utangnya dipindahkan, dia harus setuju. Kalau tidak setuju maka tidak boleh. Demikian aturannya. Wallahu ta'ala. Ana hamba Allah dari Tanjung Pinang mau bertanya. Ya.
Apakah boleh seorang muslim mengikuti kelas yang diselenggarakan secara online, Google Meeting, membahas materi-materi dunia seperti ilmu menulis? Namun di selingan kelasnya terdapat maksiat seperti di slide presentasinya ada contoh artikel amalan bid'ah atau pematerinya beberapa kali membicarakan hal bid'ah, tapi tidak keseluruhan kelasnya. Apakah boleh mengikuti tanpa mengabaikan hal maksiatnya? Apakah boleh mengikuti tanpa mengabaikan hal yang maksiatnya, Ustaz? Wallahu ta'ala, tentunya ya, hal-hal yang bertentangan dengan agama tidak boleh kita ikut di dalamnya. Ya, tadi hal-hal yang bid'ah, hal-hal baru dalam agama, tentu kita tidak boleh ikut di dalamnya. Harusnya kita mengingkarinya. Maka solusinya waktu pas acara tidak sesuai dengan itu, kita keluar. Pas sudah acara lagi baru kita masuk. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Mana satu lagi? Dua cuman. Ustadz, di rumah saya depan dan belakangnya pintu yang bila dibuka maka di dalam rumah bisa terlihat orang oleh luar. Jadi ibu saya sering keluar masuk kamar dengan masih ada sebagian yang terbuka auratnya. Nah karena hak itu dari dulu saya sering menutup celah seperti nutup pintu. Tapi hal itu membuat ibu saya marah. Sekarang saya berhenti karena merasa capek dan repot karena setiap hari begini terus. Khawatir juga ibu kenapa-kenapa karena marah dengan masalah pintu. Apakah boleh saya berhenti dan ingkari dalam hati? Yang jadi masalah aurat ibu ya. Akhirnya masalah pintu nggak usah ditutup. Wallahu ta'ala, masalah pintu ini saya tidak tahu jawabannya. Ya, Allah ta'ala silakan tanyakan pada ustadz yang lain. Baik. Pertanyaan pertama, sebutkan pengertian akad musaqah. Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah ya. Silakan Ibu. Apa ini maksud dengan akad musaqah? Silakan. Saya belum mendengar. Mungkin ada yang jurinya ada di antara ibu, atau suaranya dikerasin ibu supaya saya. Masya Allah. Ya, bentar. Silakan Bu, ambil hadiahnya. Yang kedua, apa yang maksud dengan apa pengertian akad mudharabah? Silakan. Mudharabah tadi kita sudah menjelaskan sangat rinci. Apa pengertian akad mudharabah?
dagang ya. Kalau untungnya gimana Bu? Kalau untung, kesepakatan untungnya sudah Ibu, cukup? Nggak tahu. Cukup ya. Ya bisa, silakan lakukan hadiah. Silakan yang lain, yang ketiga, yang melengkapinya. Siapa yang melengkapi? Ibu yang kedua juga bisa mendapatkan hadiah ya. Siapa yang bisa melengkapi? Silakan. Keuntungannya bagaimana dan kerugiannya bagaimana? Kerugian bentuknya penjelasan tanggung bersama. Kalau rugi tanggung pemilik uang. Ditanggung bersama apa ditanggung pemilik modal Ibu? Baik. Ya, Masya Allah bisa ya. Tapi yang lebih tepatnya, silakan Ibu juga dapat hadiah. Yang lebih tepatnya, kerugian finansial ditanggung pemilik modal. Yang bekerja kerugiannya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi tidak boleh kerugian uang itu ditanggung bersama, tidak boleh. Nah, itu yang umum dilakukan masyarakat. Kalau rugi juga pengelola ini juga harus mengganti juga sebagiannya. Nah, itu tidak dibolehkan. Baik, alhamdulillah sudah paham akad. Karena intinya kasus kita yang kita permasalahan hari ini adalah akad musakoh dan akad mudorobah. Makanya kita perjelas akad musakoh dan akad mudorobah. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.